Baiklah, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Sehat, Pak, sehat. Oke, semoga pembelajaran kita pada hari ini itu menyenangkan dan tidak membosankan. Dan pembelajaran kita kali ini akan menambah ilmu kita mengenai cabang apa? Mari kita langsung lihat PPT-nya. Ini gimana? Bentar ya teman-teman. Nah, ini gimana teman-teman? Sudah kelihatan? Tolong direspon. Monitor. Iya, Iya, Pak, iya, kelihatan Pak. Pak. Kelihatan, Pak, Oke, kelihatan, Pak. ya. Kali ini kita akan membahas eh, tentang bela diri karate. Sebelumnya teman-teman ada yang sudah mengetahui atau mempelajari tentang karate? Sudah, Pak, dikit-dikit saya udah tahu, Pak. Dikit-dikit, Oh, Pak. bagus, bagus Mas Haryo. Nah, kali ini kita akan lanjut ke pembahasannya. Sebelum itu, kita perlu tahu siapa pemateri pada kali ini. Saya, eh, seperti yang terpampang pada PPT, nama Aristo Melvin, NIM saya sudah ada, dan kelas saya PJKRD 2022. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak dibatasi. Nah, lanjut kita ke dalam materinya. Oke. Em, itu yang pertama, sejarah karate dunia. Bentar. Karate adalah seni bela diri yang berasal dari Jepang. Karate terdiri dari dua kanji. Yang pertama adalah kara, yang berarti kosong. Dan yang kedua, te, yang berarti tangan. Sehingga apabila disambungkan, artinya itu tangan kosong atau pinyin kong shou. Nah, karate ini merupakan bisa lahir karena pada saat itu di sebuah kerajaan para samurai ingin membela diri mereka, tetapi tidak boleh menggunakan senjata sehingga mereka mencari bela diri yang tidak menggunakan senjata sehingga terciptalah karate yang menggunakan tangan kosong. Sebelumnya eh, karate ini pertama kali disebut itu dengan nama tote atau tangan Cina. Jadi pada tahun-tahun berikutnya agar warga Jepang itu bisa menerima karate, menerima nama dari karate dari tote. Jadi Sensei Ginchin Funakoshi mengubah kanji Okinawa yang berasal dari Pulau Okinawa. Dan untuk ini adalah sejarah karate pada dunia dan untuk Indonesia juga ada.
Oke. Nah, sejarah karate masuk ke Indonesia. Karate masuk ke Indonesia itu tidak oleh orang-orang Jepang, melainkan beberapa mahasiswa yang em, dari Pulau Sakura atau dari Jepang yang bernama Baut Ade Adikusumo, Karyanto Jojonegoro, Mokhtar Ruskan, dan Otoman pada tahun 1960-an. Mereka mendirikan dojo di Jakarta yang menjadi tonggak awal diperkenalkannya karate di Indonesia. Selanjutnya, mereka membentuk sebuah wadah yang dinamakan Persatuan Olahraga Karate Indonesia atau PORKI yang diresmikan pada 10 Maret 1964. Jadi, sejarah karate masuk Indonesia itu juga pasti memiliki beberapa aliran. Nah, aliran utama pada karate itu yang masuk ke Indonesia ada Shotokan, Goju-ryu, Shitoryu, dan Wado-ryu. Itu menurut Japan Karate Do Federation atau JKF dan World Karate Do Federation atau WKF. Aliran yang pertama masuk ke Indonesia itu adalah aliran Shotokan. Aliran Shotokan ini adalah aliran karate yang dikembangkan oleh Ginchin Funakoshi sejak 1868 hingga 1957 dan putranya, Igo Ushitika Funakoshi. Keempat aliran tersebut diakui sebagai gaya karate yang utama karena keempat aliran ini turut serta dalam pembentukan JKF dan WKF. Sebelum itu, apa itu JKF dan WKF? JKF itu adalah organisasi yang mewadahi olahraga karate di seluruh Jepang. Dan untuk WKF itu untuk mewadahi karate pada seluruh dunia. Nah, fungsi dari JKF dan WKF itu yaitu meneguhkan karate yang tanpa bersifatnya itu tanpa kontak langsung. Berbeda dengan aliran-aliran lain seperti Kyokushin atau Daidojoku yang melakukan kontak langsung. Nah, pada bela diri karate terdapat tingkat-tingkatan, yaitu tingkatan sabu. Tingkatan sabunya itu dalam karate menunjukkan tingkatan dari seorang karateka, pelajari ilmu karate. Terdapat 10 tingkatan sabuk untuk mendapatkan gelar hormatan master atau senpai. Nah, kita itu dari sabuk putih itu kita mendapatkan Q10. Q itu poin kita apabila pertama kali masuk karate. Yang berurutan dari sabuk putih Q10, sabuk kuning Q8,5, sabuk hijau Q6,5, sabuk biru Q5,5, sabuk coklat 3,5, dan sabuk hitam itu sudah tidak Q, melainkan dan. Dan mulai dari 1 hingga seterusnya. Pada umumnya yang saya ketahui itu hingga dan 10. Tapi di dalam negara Indonesia itu belum ada yang mencapai dan 10. Maksimal itu dan 6. Untuk gimana cara kita untuk menurunkan Q kita hingga bisa mendapatkan dan. Nah, itu kita lakukan dengan cara melakukan ujian-ujian. Jadi pada dahulu pada saat saya awal-awal karate itu sekali ujian langsung turun, langsung pindah sabuk. Jadi putih sekali ujian langsung kuning, sekali ujian langsung hijau,
langsung biru, langsung coklat. Nah, tetapi pada tahun 2017, jadi Q itu turunnya itu hanya setengah. Q-nya itu hanya turun setengah, dan apabila gerakannya itu memang bagus, memang cantik, jadi Q-nya itu bisa turun satu. Dan untuk sabuk putih, kuning, hijau, biru, dan coklat itu biasanya melaksanakan ujiannya itu sekali setahun. Tetapi untuk sabuk hitam itu yang diadakan bisa diadakan oleh provinsi ataupun nasional, itu bisa sekitar sekali atau 2 kali setahun. Gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pilar-pilar karate. Dalam karate terbagi 3 pilar, yaitu ada kihong atau gerak dasar, yang kedua ada kata atau jurus, dan yang ketiga ada kumite atau sparring. Nah, kihong atau teknik dasar adalah gerakan yang paling dasar dan mengajarkan pertahanan diri. Kihong ini sangatlah penting untuk kita belajar karate ke depannya, karena ini merupakan hal-hal dasar, teknik-teknik dasar yang akan ke depannya itu mengkombinasikan teknik-teknik dasar itu menjadi sebuah seni. Teknik gerakan dasar ini juga terdapat gerakan, ada 4. Yang pertama ada kuda-kuda, daichi, zuki pukulan atau serangan, uke tangkisan, geri tendangan. Nah, kalau untuk kuda-kuda itu terbagi atas 3 kuda-kuda. Yang pertama ada Zenkot Kudachi, yang kedua ada Kibadachi, dan yang ketiga ada Kokot Kudachi. Itu 3 kuda-kuda umum yang paling dasar pada karate. Yang kedua ada Zuki atau pukulan dan serangan. Zuki ini memiliki 2 arah. Yang pertama ada Sudan, arah perut atau dada, dan yang kedua ada Jodang, yaitu arah atas atau kepala. Yang ketiga ada Uke, yaitu tangkisan. Nah, tangkisan ini juga banyak jenisnya. Jadi, tangkisan ini berguna untuk beberapa serangan seperti pukulan, itu berguna untuk tangkisannya, yang terbagi atas 5 jenis. Yang pertama ada gedang barai, yang kedua udeuke, yang ketiga uchiuke, yang keempat angeuke, dan yang terakhir adalah sutouke. Nah, itu adalah tangkisan-tangkisan yang paling dasar pada bela diri karate. Dan yang terakhir adalah geri atau tendangan. Tendangan dalam bela diri karate memiliki 3 buah yang paling dasar. Yang pertama ada maegeri, yang kedua ada Mawasi, dan yang ketiga ada Yoko Geri Kome. Nah, 3 gerakan ini hal-hal pada bidang kaki yang sangat dasar. Selanjutnya aliran yang kedua, yaitu kata. Nah, kata merupakan kombinasi atau gabungan dari beberapa kihong yang dilakukan secara sistematis. Kata juga terbagi dalam 2 kelompok, yaitu kata kelas dasar dan kata kelas tinggi. Nah, kata kelas dasar ini merupakan kata-kata yang perlu dihafalkan dan dipelajari oleh sabuk-sabuk warna, yaitu ada putih, kuning, hijau, biru, dan coklat. Nah, kata dasar itu terbagi dalam 5 buah. Yang pertama, kata 1, yaitu Yan Sodan, yang kedua kata 2, yaitu Yan Indan, yang ketiga kata 3, yaitu Yan Sandang, yang keempat yaitu kata 4 atau Yan Yondan, dan yang kelima yaitu kata 5 atau Yang Godang. Nah, itu adalah 5 kelas dasar untuk kata sabuk warna. Fungsi kata ini buat apa? Fungsinya itu untuk memperlihatkan keindahan karate, walaupun
karate itu dikenal sebagai bela diri atau membela diri sendiri. Tetapi kata merupakan jurus yang berguna untuk melihat keindahan pada karate. Selanjutnya itu ada kata kelas tinggi. Nah, kata kelas tinggi ini eh, banyak digunakan untuk pertandingan-pertandingan. Contohnya itu ada seperti MP, atau Kangkuso, ada Goju Shosho, Unsu, dan lain-lain. Dan apa dalam kata kelas tinggi ini jarang, bukan jarang, tetapi tidak pernah digunakan untuk ujian-ujian. Kecuali pada beberapa tempat ada yang mengharuskan pada tingkat sabuk coklat itu mengharuskan mereka menampilkan kata kelas tinggi yang mereka dapat melakukannya. Itu adalah penjelasan dari kata. Kata itu memiliki gerakan dasar 20 hingga 27 gerakan atau hingga bisa 60 gerakan. Jadi sebelum kita menginjakkan kaki pada kata, kita harus sangat-sangat mempelajari tentang Kihon. Next, selanjutnya pilar ketiga yaitu kumite atau sparring. Kumite ini merupakan teknik yang mengajarkan karateka untuk mempelajari keterampilan bertarung dengan musuh di dalam atau di luar pertandingan dengan tangan kosong. Gerakan yang dilakukan dalam kumite seperti memukul, menendang, maupun menangkis juga sangat penting dalam kumite. Nah, untuk kumite ini dipertandingkan bisa dalam tingkat kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Untuk kumite, ini juga termasuk dalam dua kelompok. Yang pertama ada kumite tradisional dan kumite modern atau komite yang sekarang. Jadi kalau bedanya itu pada komite yang tradisional, mereka itu melakukan uh, mereka bertarung tetapi dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat-alat lain. Jadi mereka hanya menggunakan baju dan sabuk. Dan itu pun juga biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah mendalami tentang karate. Dan yang kedua adalah komite modern atau pada era-era sekarang. Nah, komite era sekarang ini menggunakan beberapa alat atau pengaman agar menghindari atau mengurangi cedera yang didapatkan oleh orang yang bersangkutan. Nah, untuk alat-alat tersebut mulai dari pelindung kepala, pelindung badan, pelindung tangan, pelindung kaki, dan pelindung tungkai kaki. Nah, dan juga untuk beberapa kelas itu terdapat banyak kelas pada komite. Bisa dari usia dini, ada pemula, kadet, U21 dan senior. Nah, itu pada kelas-kelas tertentu juga menggunakan pengamannya itu pada tingkat pemula itu sudah tidak menggunakan pelindung kepala. Sedangkan pra pemula ke bawah itu wajib menggunakan pelindung kepala. Untuk sistem poin dalam komite ini yaitu poin antara dua orang itu berselisih 8 poin. Misalkan 8-0. Nah, berarti yang menang 8. Tapi kalau misalkan masih 8-1 atau 8-2, 8 ini itu kan selisihnya itu masih 6 atau 7. Nah, jadi mereka itu harus mendapatkan selisih 8 poin. Itu untuk poinnya. Untuk pelanggarannya itu terdapat 4 kali pelanggaran. Dan pelanggaran itu juga terbagi dua. Yang pertama ada pelanggaran yang kontak langsung dan pelanggaran secara tidak langsung. Kontak langsung ini seperti memukul area-area yang memang
tidak boleh dipukul, dan yang untuk yang tidak kontak ini pelanggaran-pelanggaran seperti lari saat bertarung atau keluar dari area pertarungan. Nah, kalau untuk poin, cara menggunakan poin pada komite ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada poin 1, yaitu Yuko, poin 2 yaitu Wazari, dan poin ketiga yaitu Ipong. Yang Yuko ini kebanyakan didapatkan dari pukulan. Yang untuk Wazari kebanyakan dapat dari kaki yang mengenai badan, mulai dari pinggang hingga uh, bahu, dan yang ketiga itu Ipong, merupakan uh, poin yang mendapatkan 3 poin. Yang didapatkan dari di kepala dan dengan menjatuhkan lawan hingga sambil meluncurkan pukulan. Itu adalah sistem poin dalam komite. Sekian penjelasan karate dari saya. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Saya persilahkan. Apabila tidak ada, kita cukupkan saja sampai di sini. Bagi teman-teman yang ingin sangat mendalami karate ini, bisa langsung melihat-lihat video di YouTube dan mencari-cari teori-teorinya, agar pada pertemuan selanjutnya saya meminta kepada teman-teman semua agar menyiapkan diri dan menyiapkan fisiknya agar bisa melakukan prakteknya di lapangan untuk minggu depan. Begitu teman-teman. Gimana Mas Damas? Oh, Mas Damas jaringannya lagi tidak baik ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi Aman Pak, aman. sebelum, oh aman ya? Aman, ya udah. Jadi sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi saya, dan itu juga merupakan kewajiban saya untuk menjelaskan kepada teman-teman. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.